Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga anak ustazah semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kita bertemu lagi anak-anak. Kali ini dalam pelajaran tema. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan masuk tema 8, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran 1, 2, dan 3. Tujuan pembelajaran yang pertama, supaya anak ustazah bisa menjelaskan tokoh protagonis dan antagonis. Yang kedua, mengidentifikasi tokoh protagonis dan antagonis. Yang ketiga, bisa mengidentifikasi beragam tarian daerah di Indonesia. Yang keempat, menjelaskan pengaruh gaya terhadap benda. Yang kelima, bisa menjelaskan pengaruh gaya pegas. Yang keenam, bisa menjelaskan jenis pekerjaan penduduk berdasarkan tempat tinggal. Yang ketujuh, bisa mengemukakan pendapat tentang keragaman karakteristik penduduk. Kita masuk yang pertama, menjelaskan tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita fiksi. Cerita fiksi atau rekaan sengaja dikarang oleh pengarang. Cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaian pengarang mengenai peristiwa-peristiwa, baik yang pernah terjadi secara nyata maupun hanya dalam khayalan pengarang. Cerita fiksi dinikmati pembaca sebagai sarana hiburan. Tokoh protagonis adalah tokoh utama dalam suatu cerita dan tokoh yang bersifat baik. Tokoh antagonis adalah tokoh yang menjadi penentang tokoh utama dan tokoh ini bersifat jahat. Kita masuk yang kedua, mengidentifikasikan tokoh. Tokoh protagonis dan antagonis dapat ditentukan dengan memperhatikan hubungan antar tokoh dalam cerita. Tokoh protagonis akan selalu ada dari awal hingga akhir cerita. Peristiwa-peristiwa berfokus pada protagonis. Tokoh antagonis memiliki karakter yang bertentangan dengan tokoh protagonis. Disebut juga tokoh lawan protagonis. Yang ketiga, mengidentifikasi beragam tarian daerah di Indonesia. Ada dua jenis karya tari, yaitu tari tradisional dan tari kreasi baru. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan tari tradisional? Tari tradisional adalah tarian yang telah mengalami perjalanan sejarah cukup lama. Contoh tari tradisional yaitu tari Srimpi Sanggopati dan tari Gambyong dari Jawa Tengah. Pengaruh gaya terhadap benda. Gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak disebut gaya. Gaya dapat mempengaruhi gerakan benda. Berikut beberapa macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Yang pertama, gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Yang keempat, gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Contoh, Dayu selesai berlatih tari. Dayu pulang dengan mengendarai sepeda. Mulanya, Dayu mengayuh sepeda berlahan. Kemudian, Dayu mengayuh sepeda semakin cepat. Sepeda Dayu mengalami perubahan kecepatan dari lambat menjadi cepat. Dayu mengayuh sepeda berarti Dayu melakukan gaya otot. Jadi dapat disimpulkan bahwa gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Pengaruh gaya pegas terhadap gerak benda. Gaya pegas juga mempengaruhi gerak benda. Pemain basket memanfaatkan gaya pegas dari bola basket. Bola basket terbuat dari karet yang bersifat lentur.
Bola basket akan memantul jika dijatuhkan. Bola yang semula ke arah bawah akan bergerak dan memantul ke arah atas akibat gaya pegas. Menjelaskan jenis pekerjaan berdasarkan daerah tempat tinggal. Kegiatan ekonomi terdiri atas 3. Yang pertama, produksi, merupakan kegiatan menghasilkan barang dengan menggunakan bahan baku yang sudah tersedia. Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Yang kedua, distribusi, merupakan kegiatan menyalurkan barang dari tempat produksi ke tempat tujuan. Distributor adalah orang yang melakukan kegiatan distribusi. Konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang. Konsumen adalah orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Setiap tahapan mempengaruhi jenis pekerjaan para pelaku kegiatan. Jenis pekerjaan juga dipengaruhi oleh kondisi daerah tempat tinggal. Misalnya daerah Jepara, Jawa Tengah. Jepara dikenal sebagai kota ukiran dan penghasil furniture. Masyarakatnya banyak bekerja sebagai pengukir furniture. Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Dimulai dari produksi buku, distribusi buku, hingga konsumsi buku. Mengemukakan pendapat tentang keragaman karakteristik individu. Daerah tempat tinggal kita dihuni oleh masyarakat yang terdiri atas berbagai macam suku dan agama. Masyarakat juga memiliki karakteristik fisik, kegemaran, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Keragaman tersebut perlu kita syukuri dengan cara menghormati dan menjaga sikap saat bergaul dengan masyarakat. Ustazah cukupkan sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Bila anak ustazah tidak mengerti, anak ustazah bisa memutar kembali video ustazah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.